Pemirsa, jelang 1 tahun pandemi melanda tanah air, laju percepatan penyebaran COVID-19 masih belum terbendung. Bahkan jumlah pasien positif COVID-19 di tanah air saat ini sudah menembus angka 1,3 juta orang. Namun optimisme vaksinasi muncul dengan target 181,5 juta penduduk Indonesia. Di sisi lain, di tengah berjalannya vaksinasi, publik menyoroti vaksinasi virus corona, tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, apa urgensinya? Bersama saya Agung Hardiansyah, kita akan berbincang lebih jauh terkait koruptor target vaksinasi. Namun sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Yang pertama ada informasi terkait Presiden Joko Widodo meninjau langsung vaksinasi COVID-19 tahap kedua di daerah istimewa Yogyakarta. Vaksinasi pedagang dan pekerja sektor informal diselenggarakan di Pasar Beringharjo, Benteng, Frederberg, dan Taman Parkir Abu Bakar Ali. Tahapan kedua penerima vaksinasi COVID-19 selain lansia dan pedagang pasar adalah petugas pelayanan publik yang bekerja di sektor informal. Untuk wilayah DIY, total jumlah penerima vaksinasi COVID-19 DIY tahap kedua di semua kabupaten atau kota di DIY diperkirakan sekitar 630.000 orang. Pelayanan publik terutama pedagang pasar adalah pihak rentan terpapar COVID-19 yang tercatat sebanyak 19.897 jiwa menjadi target vaksin COVID-19. Ya, hari ini vaksinasi COVID-19 untuk Polri digelar di Wisma Bayangkari, Jakarta Selatan. Digelar untuk pertama kali untuk Mabes Polri, vaksinasi ini dilakukan sebagai langkah dukungan pemerintah untuk pemerataan vaksin di tanah air. Upaya menekan penularan COVID-19 di Indonesia terus dilakukan, salah satunya dengan menggelar vaksinasi ke sejumlah pihak termasuk garda terdepan Polri. Pagi hingga sore hari ini, vaksinasi bagi anggota Polri digelar di Wisma Bayangkari Kompleks Mabes Polri, Jakarta. Hingga siang ini tercatat sedikitnya 125 anggota dari golongan Kombes hingga Jenderal sudah melakukan vaksin. Ditargetkan 1.000 anggota dapat tervaksinasi di hari pertama ini. Rencananya program vaksinasi untuk Mabes Polri akan digelar hingga tanggal 31 Maret mendatang. Selain golongan Kombes hingga Jenderal, Mabes Polri menargetkan dapat memvaksin seluruh anggotanya. Para anggota Polri antusias mendapatkan vaksin sebagai upaya perlindungan saat bertugas. Puluhan warga yang telah berusia lanjut mendatangi posko vaksinasi masal COVID-19 di Puskesmas Sawah Besar, Jakarta. Namun tak sedikit lansia yang gagal menerima suntikan vaksin lantaran mengalami tekanan darah naik dan memiliki penyakit penyerta. Vaksinasi COVID-19 bagi para lansia pagi tadi kembali digelar di Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelum menjalani vaksinasi, para lansia terlebih dulu mengisi data diri dan menjalani pemeriksaan kesehatan atau screening. Dalam pemeriksaan kesehatan, sejumlah lansia yang memiliki penyakit penyerta serta kadar tensi darah yang tinggi gagal menjalani vaksinasi. Usai merampungkan vaksinasi tahap awal dengan memprioritaskan tenaga kesehatan, pemerintah kini mempercepat realisasi program vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Salah satunya dengan membangun kemitraan pihak swasta. Guna mendorong percepatan realisasi vaksinasi nasional, layanan vaksin berkonsep drive-thru kini hadir di kawasan ITDC Nusa Dua, Badung, Bali. Menggunakan sepeda listrik, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau fasilitas layanan vaksin drive-thru. Satu persatu zona didatangi dan dipantau kesiapannya, dan dipastikan alur pemberian vaksin telah berjalan dengan baik. Terdapat 5 zona yang disediakan di lokasi vaksinasi drive-thru, yakni masing-masing zona pendaftaran, zona screening, zona vaksinasi, hingga zona observasi. Layanan vaksinasi berkonsep drive-thru pertama dan diklaim sebagai yang terbesar di Asia Tenggara ini menargetkan mampu melayani maksimal 800 orang per harinya. Tak pelak, layanan vaksinasi drive-thru ini pun disambut antusias warga. Selain meninjau layanan vaksin drive-thru, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga berkeliling memantau layanan penyuntikan vaksin dengan metode walk-in yang diprioritaskan bagi ribuan pekerja pariwisata, transportasi publik, serta pelaku ekonomi kreatif. Rencananya layanan vaksin berbasis drive-thru akan dihadirkan di sejumlah sentral destinasi pariwisata lainnya di Pulau Dewata. 77 juta suntik mulai minggu lalu harus selesai di Juni. Itu tidak mungkin bisa saya lakukan sendiri. Itu harus dilakukan bersama-sama. Pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.